Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigaf dari NIM 53042 di PTIK tahun angkatan 2022. Di sini saya mempresentasikan hasil translate coding untuk UML diagram kemarin mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, saya kemarin membuat kelas diagram dari tentang studi kasus car dealer, dan di sini saya membuat 6 diagram, 6 kelas. Untuk kali ini saya akan mentranslate 4 kelas, yaitu konsumen, beli, teknisi, dan servis. Kenapa? Karena waktu dan durasi tidak menentu dan hasil yang akan dicapai tidak memerlukan untuk semuanya harus didapatkan. Sehingga saya akan mentranslate 4 kelas saja. Oke, untuk mula-mula saya buka Visual Studio Code, lalu saya buat file untuk main Python-nya. Setelah itu saya mulai coding untuk membuat kelas pertama, kelas konsumen. Setelah itu saya beri konstruktor untuk memberikan atribut di dalamnya. Di dalam konstruktor tersebut saya akan memberikan kelas nama dengan deklarasi berupa string kosong, lalu barang dibeli sama string kosong. Lalu setelah itu saya akan membuat atribut nomor telepon. Saya akan membuat string karena sifatnya yang panjang, jadi tidak mungkin untuk dibuat dengan integer. Selanjutnya saya buat metode pertama untuk men-setting nama. Di dalamnya saya akan memberikan input kepada nama. Setelah itu saya membuat metode untuk menampilkan nama. Saya buat menggunakan perintah return untuk langsung menampilkan. Dan saya membuat tampilan print beserta QDF untuk menampilkan apa yang sudah ditulis sebelumnya. Tampilkan nama dengan kandidat nama yang sudah diberi di input tadinya. Saya tidak lupa juga untuk membuat kelas untuk metode, maksud saya untuk men-set barang yang dibeli dan menampilkannya, sama untuk nomor telepon. Ini sebenarnya perintah yang dimasukkan sama, cuman atribut yang akan dimasukkan itu berbeda, sehingga harus diubah satu-satu menjadi barang dibeli. Ini juga sama. Terakhir untuk metode telepon juga sama. Kita ubah menjadi atribut nomor telepon. Ya sudah, kita perlu mengecek apakah kelas ini berhasil. Untuk mengeceknya, kita perlu mendeklar dari objek tersebut. Misal saya memberi nama konsumen 1 untuk objeknya dengan kelas konsumen. Setelah itu saya masukkan untuk metode pertama, misal set nama. Saya buat untuk barang dan nomor telepon. Setelah itu saya akan menampilkan hasil inputan yang sudah dimasukkan tadi melalui metode.
barang dan nomor telepon. Saya beri nama barang, misal mobil. Nomor telepon saya bebaskan saja. Nah, jika sudah, maka di sini bisa tertera apa yang sudah saya inputkan tadi. Berarti kelas yang sudah saya masukkan berhasil. Oke, itu untuk kelas pertama. Selanjutnya saya akan membuat kelas untuk beli dengan inherit dari kelas sebelumnya, yaitu konsumen. Saya membuat konstruktor di sini berdasarkan konstruktor inheritance yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini saya ganti konsumen, saya tambahkan self. Setelah itu saya akan menambahkan atribut yang khusus untuk beli, yaitu jenis barang. Saya buat menjadi list kosong, lalu saya berikan harga sebagai integer dan indeks untuk menambahkan pada pengulangan atau looping nantinya integer kosong. Selanjutnya saya lanjut ke atribut method. Saya akan melakukan set barang untuk yang bersifat polimorfis, sehingga apa yang sudah dibuat pada kelas sebelumnya bisa dilakukan lagi untuk kelas saat ini. Di sini saya akan memberikan fungsi method dengan isi yang sama dengan sebelumnya, lalu saya tambahkan di sini saya akan memberikan jenis barang. Saya isikan pada list tersebut barang yang sudah dibeli, sehingga nanti listnya akan terisi barang yang sudah dibeli dan jumlahnya tidak hanya satu. Saya kembalikan menggunakan return pada atribut jenis barang yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya saya membuat metode untuk menambahkan apa yang sudah di input pada metode sebelumnya. Saya di sini langsung menggunakan perintah return, dan di dalamnya akan berisi mobil yang dibeli, yang terbeli maksud saya. Nah, di sini saya masukkan list dari jenis barang. Nah, sudah saya buat untuk harga dari mobil. Saya masukkan metode selanjutnya, display harga. Di dalamnya saya akan membuat looping untuk menunjukkan indeks dari list jenis barang yang sudah dibuat. Di dalamnya saya akan memberikan if statement untuk menunjukkan harga dari list mobil yang dimasukkan pada list. Tidak lupa kita memberikan indeks untuk verifikasi ada di indeks kemana barang tersebut diajukan, dipilih. Untuk di sini saya akan membuat harga yang tadinya integer 0 bertambah menjadi harga sesuai mobilnya. Misal di sini saya memasukkan 235 juta. Saya membuat statement lain untuk mobil yang lain, misal di sini Innova, sama in self jenis barang dalam indeks dan harganya misal 425 juta.
Lanjut lagi untuk otomobil lagi, misal Rubicon, ini sel jenis barang, lalu di dalamnya kita tambahkan harga menjadi misal ini 1.430.000.000. Nah, jika sudah kita beri statement else, apabila tidak ada maka harga tidak bertambah, tambah 0 saja. Dan jika sudah, saya akan memberikan return di luar pengulangan dan if statement, berupa print harga dari barang. Kita buat pada kurs rupiah. Nah, jika sudah, kita cek menggunakan deklarasi kelas di biasa. Misal di sini saya membuat beli 1 dengan kelas beli, lalu saya membuat untuk set barang, lalu saya tampilkan dan harganya saya tampilkan. Kita coba compile. Misal di sini saya memasukkan Avanza. Nah, terlihat pada list ini akan muncul mobil yang terbeli adalah Avanza dengan harga yang tadinya 0 berubah menjadi 235 juta. Nah, misal di sini saya akan menginputkan 2 jenis barang, maka barang yang akan terlalu dimasukkan ada 2. Misal di sini saya menambahkan Innova, maka hasil list tersebut berisi Avanza dan Innova beserta harganya akan bertambah sesuai dengan harga Avanza dan Innova digabung menjadi 1. Oke, itu untuk kelas kedua. Selanjutnya untuk kelas ketiga, yaitu kelas teknisi. Karena kelas teknisi bersifat independen, maka saya perlu menuliskan konstruktor kosong berisi nama teknisi, string kosong, lalu ide teknisi. Di sini saya menggunakan integer saja. Lalu posisinya, karena pada studi kasus di situ dijelaskan bahwa teknisi ada 2, teknisi ahli dan pembantu. Ya, di sini saya akan menggunakan set method untuk menginputkan data dari teknisi. Nah, di dalamnya akan ada atribut nama, lalu inputkan, dalamnya ada ide, kita buat integer dulu untuk mendeklarasikannya sesuai dengan variabel yang tipe data yang kita masukkan tadi. Terakhir kita masukkan posisi untuk spesifikasi dari posisi ke teknisi tersebut. Sudah kita buat untuk rekap teknisi ahli. Untuk metode tersebut saya akan memberikan atribut baru khusus untuk metode ini, yaitu teknisi ahli.
Nantinya berupa list yang akan diisi nama, ID, dan posisi. Nah, jika saya akan return teknisi ahli. Nah, dari situ kita bisa menampilkan teknisi ahli yang sudah dibuat. Selanjutnya satu lagi untuk teknisi pembantu. Dalamnya kita akan membuat yang sama, hanya bedanya di sini kita menggunakan atribut teknisi pembantu. Sama menggunakan list berisi nama, ID, lalu kita return untuk menampilkan apa yang sudah diinputkan. Oke, jika sudah, kita bisa cek menggunakan deklarasi objek misal teknisi 1 dengan kelas teknisi. Ini saya memasukkan dua teknisi C1 dan 2 untuk memvariasikan dengan teknik ahli dan pembantu. Untuk kedua-duanya sama, akan saya setting namanya, ID, dan posisinya. Nah, jika saya akan set teknisi 1 sebagai teknisi ahli, sementara teknisi kedua sebagai teknisi pembantu. Cek nama teknisi pertama, kita tulis misal Wawan di 1 posisi A. Lalu untuk teknisi kedua, Bambang kedua posisi pembantu. Oke, bisa dilihat pada list ada nama Wawan sebagai ahli dan posisi ahli, ID itu ada teknisi pembantu bernama Bambang, ID 2, dan posisi pembantu. Itu untuk kelas ketiga. Selanjutnya kelas keempat, yaitu kelas service. Nah, untuk kelas service akan menginherit dari kelas teknisi. Di situ saya akan deklarasikan konstruktornya sama. Ini akan saya tulis teknisi self, lalu kita deklarasikan atribut khusus untuk kelas service. Di sini ada teknisi berupa list, ada teknisi biasa berupa list juga, ada part yang di rekap berupa list, serta dan indeks berupa integer 0, ada harga berupa integer 0. Nah, sudah kita buat metodenya. Untuk pertama, saya akan polimorfis dari teknisi. Set teknisi kita polimorfis di sini dengan menambahkan list teknisi yang akan berisi sama untuk nama teknisi. Kita masukkan ke dalam list, jangan lupa. Oke, dan masukkan ID, dan masukkan posisi,
kita akan masukkan teknisi tadi dengan list yang sudah dimasukkan, sehingga untuk teknisi yang mengerjakan lebih dari satu. Selanjutnya metodenya adalah menampilkan teknisi. Ini hanya akan menampilkan moderator, terus print F, lalu string. Di dalam string akan ada kalimat untuk menentukan teknisi yang bertugas. Di sini saya menggunakan list teknisi yang sudah ditulis. Oke, jika sudah, saya akan memasukkan servis gratis. Di dalamnya ada sel, lalu untuk isiannya yaitu sebelum ini akan ada metode untuk set part, untuk rekap dari part yang digunakan. Nah, di dalamnya ada deklarasi dari part berupa input, rekap part yang diinginkan, lalu di dalamnya akan ada list dari part yang akan berisi list dari part yang sudah diinputkan. Nah, gratis kita akan menampilkan partnya saja, sehingga tidak perlu menampilkan bayaran atau harga yang akan dibayar untuk memperbaiki atau membeli part. Di sini akan saya tulis part dan menampilkan list dari part yang sudah dimasukkan. Oke, untuk terakhir ada service bayar. Di dalamnya akan ada sales. Lalu untuk isiannya akan ada looping, untuk indeks ada range, when, dan di dalamnya akan ada list dari part yang sudah diinputkan tadi. Dalamnya ada statement untuk menampilkan harga. Misal di sini ada aki, pada part teknisi untuk indeks tertentu, ya maka harga akan bertambah dari 0 menjadi 100.000 misal. Lalu ada barang lain, misal ada mesin sama shelf. Untuk list di dalamnya ada indeks, lalu kita tambahkan harga menjadi 500.000. Nah, setelah itu kita beri alih lagi untuk add list indeks, dan tambahkan harga menjadi 50.000. Air satu statement untuk penutup untuk menambah harga non sudah tidak ada. Jika sudah, kita berikan return buffering F, lalu di dalamnya ada part list dari part yang kita masukkan. Jangan lupa untuk menambahkan harga karena sifatnya bayar. Ini jika sudah, kita cek
Menggunakan deklarasi objek, kita di sini menggunakan servis satu, lalu kita beri kelas servis, kita menjadi dua saja sekalian untuk mendeklarasikannya dengan jenis metode beda. Untuk servis satu, kita akan set teknisinya sama halnya teknis servis 2. Kita pakai servis satu dulu. Nah, untuk servis satu kita setelah itu tampil kita masukkan lagi itu partnya. Nah, anggaplah servis yang pertama ini gratis, sehingga kita bisa di sini menampilkan teknisnya. Yang mungkin menggunakan dua teknisi, dalamnya kita menggunakan servis dan servis isi wawan ini teknis dua tambah dua bantu. Untuk partnya misal saya memasukkan aki. Nah, di sini ada teknis yang akan bekerja. Di sini ada Bambang, lalu ada Aki yang kita perlukan untuk merakit mobil dengan catatan bahwa servis ini gratis. Untuk selanjutnya kita menggunakan servis 2 seperti part mungkin mobilnya perlu untuk diberikan dua bagian. Nama tanpa bernama Wawan, terus komposisi ahli, dari situ kan api dan si terang. Oh ya, tinggal sebelum melakukan bayar. Kita kami Wawan satu ahli keempat api lalu mesin. Ini harga menjadi 600.000, yaitu penambahan input dan mesin. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.